Memasuki hari keempat tahun 2025, rasa-rasanya masih banyak yang kelihatannya akan berat. Gejolak alam tetap menjadi ancaman, sedangkan yang bersumber dari ulah manusia bisa membawa ke kehancuran. Paranormal Gion Prabowo membaca tanda-tanda bencana masih sangat besar, terutama bencana yang sifatnya rutin terjadi, seperti erupsi gunung api, gempa bumi, hingga banjir bandang. Tidak hanya bencana alam yang membuat susah, tapi juga krisis ekonomi yang mengakibatkan susah cari rezeki. Bersama itu, krisis moral meluas ditandai dengan naiknya angka kriminalitas. Belum lagi, sifat orang yang mudah marah hingga gampang diprovokasi. Lantas, akankah tahun ini muncul krisis ekonomi yang berat? Seperti apa gambaran pencapaian pemerintahan Prabowo yang memasuki 100 hari pertama? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Tahun 2025 baru memasuki hari keempat, tapi banyak prediksi buruk disampaikan oleh paranormal Gion Prabowo. Ada yang untung karena mampu beradaptasi, tapi tidak sedikit yang buntung oleh karena jumawa menjalani kehidupan. Dalam pandangan mata batinnya terlihat sangat jelas bahwa yang beruntung ialah mereka yang mampu menyesuaikan diri dengan kondisi tahun 2025 yang berat. Orang akan makin sulit mencari penghidupan akibat persaingan mencari rezeki juga kian keras. Tahun 2025 rupanya juga menjadi tahun kebuntungan bagi orang-orang yang merasa hebat. Ia akan kehilangan momentum untuk mengembangkan diri sehingga secara perlahan terjebak dalam keterpurukan. Dan sifat superioritas menuntunnya menuju titik nadir kehidupannya. Kalau saya melihat memprediksi, orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang memang bisa menyesuaikan dengan suatu keadaan kondisi yang bisa berjalan. Jadi orang-orang yang beruntung adalah orang yang memang bisa mengikuti satu kondisi. Karena kondisi tahun 2025 itu kan banyaknya persaingan, ya kan, banyaknya memang ibaratnya orang tuh semakin menggila untuk mencari rezeki, bahkan menghalalkan suatu cara apapun itu. Nah, dia beruntungnya adalah orang-orang yang bisa mengikuti satu irama, irama A dia ngikut, B dia bisa ngikut. Nah, orang-orang yang tidak beruntung adalah orang-orang yang merasa dirinya hebat, merasa dirinya punya superior, sifat superior. Nah, dia akan jatuh, lalu tidak bisa menyesuaikan. Tahun baru semestinya ditandai dengan semangat baru, tapi kenyataannya masih banyak beban hidup yang belum sepenuhnya menemukan solusi. Pemerintahan baru di bawah komando Presiden Prabowo Subianto juga belum terlihat memberi banyak harapan. Menjelang 100 hari pertama, pasca dilantik 21 Oktober 2024 lalu, kondisi negara masih serba tak teraba. Pergeseran struktur masih belum menjawab banyak tantangan. Sejumlah perubahan kebijakan yang terjadi di bawah pemimpin baru, jika salah kelola, bisa membuat tekanan ekonomi semakin berat. Sementara itu, rakyat juga berada dalam dilema karena semakin sulit mencari rezeki. Kalau menurut saya, 2025 itu lebih sulit dibanding 2024. Artinya, ada kebanyakan orang agak lebih sulit. Karena apa?
Karena masa transisi tahun 2025 itu adalah masa-masa yang memang banyak aturan-aturan atau regulasi-regulasi yang baru. Lalu ada kondisi-kondisi situasi yang menyangkut tentang pendapatan per kapita negara. Misalnya kondisi tentang adanya perang dunia, tentang minyak naik, ya. Lalu kalau kita lihat kondisi yang dimana harga barangnya semakin naik juga gitu ya, yang sekiranya tiba-tiba mungkin adanya suatu kondisi gempa, bencana, apapun. Rezeki yang semakin sulit dicari ialah awal dari paceklik yang dilanjutkan dengan resesi ekonomi. Dampak berikutnya adalah terjadinya banyak tindak kriminalitas di tengah masyarakat. Semua berebut mencari makan. Bersama kondisi sosial yang berat akibat tekanan hidup, banyak orang yang menghalalkan segala cara. Celakanya, situasi itu tidak hanya terjadi di kalangan bawah, tapi juga di tingkat elit, sehingga skandal hingga korupsi makin menjadi-jadi. Puncak dari segala krisis ini terjadi ketika orang makin sulit mengendalikan emosi. Akibatnya, cara-cara anarkis menjadi jalan keluar untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Kalau kita lihat sekarang, contoh ya, berkaitan dengan pembunuhan. Kadang-kala kan orang semakin sadis. Karena kayak nggak punya hati nurani, yang ada timbul emosional, timbul anarkis. Di tahun 2025 juga seperti sama. Di tahun 2024 orang tuh gampang sekali yang namanya baper, mudah sekali merasa harga dirinya tinggi, merasa kayak direndahkan, akhirnya menimbulkan anarkis. Padahal kalau dia mengerti pakam-pakam agama, ya misalnya apa yang disajikan oleh para pemuka agama gitu ya, baik dari ustadz, pak kiai, pendeta dan sebagainya, insya Allah tuh lebih aman dan tenang. Hawa semesta memang terasa gerah dengan kehidupan yang semakin sulit. Diberlakukannya PPN 12% langsung mengerek harga-harga kebutuhan pokok. Sementara itu, badai perekonomian akan terjadi di tahun ini, ditandai dengan meningkatnya angka kemiskinan. Sementara itu banyak perusahaan yang mengalami gulung tikar, pailit, serta bangkrut sehingga memicu gelombang PHK besar-besaran. Setelah itu, orang makin sulit secara finansial karena pekerjaan juga nyaris tidak ada. Ancaman resesi ekonomi seperti sudah di depan mata. Jadi tahun 2025 ini akan kian besar jumlah pengangguran. Saya lihat bahwa memang banyak kondisi-kondisi seperti itu PHK. Ini tahun 2025. Bencana memang tidak hanya berasal dari semesta. Kondisi kehidupan yang serba sulit juga memicu emosi mudah terbakar. Kondisi yang pelik itu rupa-rupanya akan sampai pada tataran personal sehingga banyak rumah tangga yang ikut tergoncang. Prediksi menakutkan disampaikan bahwa tahun 2025 akan banyak pernikahan yang tergoncang, bahkan runtuh di ujung perceraian. Sinyal kehancuran rumah tangga semakin nyata, sehingga kendalikan diri, jaga emosi, serta saling memahami pasangan agar pernikahan bisa tetap terjaga. Ekonomi itu, perceraian itu kan salah satu faktornya adalah ekonomi. Kalau ekonominya hidup yang nyaman, sejahtera, pasti perceraian akan turun. Tetapi kalau kehidupannya tidak nyaman, tidak sejahtera, maka jurang-jurang perceraian akan ada, bahkan banyak. Tahun baru mulai mendekati pekan pertama dengan banyak peristiwa yang bisa membahayakan. Jadi memang harus hati-hati melewati awal-awal tahun. Tapi benarkah bencana-bencana besar juga masih mengancam? Lalu, akankah ada gempa besar
hingga banjir besar. Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Menuju satu pekan di tahun 2025, aura semesta tetap penuh misteri. Sulit ditebak serta penuh ancaman. Banyak tanda bahaya yang sudah diraba sejak di awal tahun ini. Gejolak alam yang membawa bencana tetap menjadi momok menakutkan. Sebab Indonesia memang berada di zona bencana. Semua yang berasal dari gunung berapi hingga gempa-gempa besar bisa terjadi. Gion Prabowo melihat kejadian-kejadian mencekam yang berasal dari kemurkaan alam akan terjadi di tahun 2025. Semua bencana seperti memuncak di tahun ini, sehingga jika terjadi banjir skalanya besar. Kemudian apabila ada gempa, yang datang adalah gempa besar. Begitupun erupsi gunung berapi akan meledak dengan kekuatan terbesar. Ya, kalau saya perhatikan, kemarin saya sempat ngomong ya, insya Allah ini kan kita memprediksi itu kan artinya sesuatu yang mudah-mudahan tidak terjadi. Apabila terjadi kita sudah antisipasi. Daerah-daerah yang sifatnya biasa terkena gempa itu biasanya sekelilingnya itu yang akan terjadi gempa susulan. Nah, di 2025 ini yang kita harus antisipasi adalah angin besar, gempa yang besar, gempa-gempa gitu ya. Lalu ketiga banjir yang bandang ini, banjir besar. Yang banjir yang skalanya yang tadinya mungkin biasa banjir skala kecil bisa besar. Di tahun ini, Gion Prabowo melihat jalan raya masih tidak ramah, terutama bagi pengendara yang sembarangan mengemudi. Jadi hati-hati berkendara, terutama di jalan tol. Di ruas-ruas tol yang selama ini dikenal rawan kecelakaan, harus semakin meningkatkan kewaspadaan. Sebab, apa saja bisa memicu terjadinya kecelakaan maut. Apalagi jika memasuki cuaca yang tidak menentu. Tidak melulu di musim hujan yang licin, tapi juga saat kemarau sedang panas membara. Menurut saya namanya kecelakaan itu kan ada akibatnya. Bagaimana maintenance, apakah perawatan dari kondisi misalnya pesawat itu baik atau tidak. Lalu lihat alamnya juga bersahabat atau tidak. Kalau kita lihat dari cuaca anomali yang cuaca yang berubah-ubah ini sangat berbahaya bagi bagi orang yang bepergian jauh dengan kendaraan umum. Ya kalau pesawat itu kan kadang-kadang ada sinyal gitu. Kalau memang cuaca jelek dia tidak berangkat. Tapi kalau di perjalanan kendaraan umum itu yang berbahaya. Seperti apa gambaran di panggung hiburan? Benarkah kasus-kasus seperti perceraian, cinta terlarang, hingga jerat narkoba masih banyak? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Suhu panas juga bisa terjadi di panggung hiburan. Suasana semarak tetap menggelora oleh munculnya banyak kejadian besar sekaitan dengan isu perceraian, KDRT, hingga cinta terlarang. Mereka yang gagal menjadi teladan akan terjerumus pada kehancuran yang dimulai dengan banyak drama menghebohkan. Sepanjang tahun 2025 ini, akan semakin banyak skandal asmara yang terbongkar. Kemudian, kasus narkoba, bahkan prostitusi online yang agak meredup. Itu biasa ya alamnya kalau di dunia entertain itu kan. Kami pun di dunia entertain harus hati-hati sekali. Karena kita ini adalah sebagai public figure
yang dimana menjadi trendsetter sebagai contoh. Nah, ketika dikasih contoh ini, kalau memang katakanlah artis ini tidak mengerti kondisi bahwa dia sebagai contoh, ini sangat berbahaya sekali, bahwa akhirnya banyak artis yang terjebak narkoba, banyak terjebak ya prostitusi dan sebagainya. Nah, ini karena kondisi ekosistem. Nah, ini yang harus diperhatikan bahwa di tahun 2025 tuh ya ada beberapa artis-artis yang tidak disangka-sangka terjebak narkoba. Tahun baru datang dengan segala yang baru, termasuk harapan-harapan baru. Tapi ternyata 2025 ini masih banyak peristiwa besar yang mengejutkan. Apalagi bencana-bencana yang mematikan juga belum mereda. Hanya mereka yang bisa beradaptasi dengan bencana dan segala keruwetan yang akan selamat. Jadi mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan mereka yang diselamatkan. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.